Outside the Wire adalah sebuah film fiksi ilmiah garapan sutradara Michael Hafstrom yang dirilis tahun 2021. Film ini menceritakan tentang seorang prajurit robotik canggih yang ditugaskan sebagai agen mata-mata untuk menyelidiki tentang seorang teroris yang bernama Viktor Koval di negara Ukraina yang tengah mengalami perang saudara. Namun tanpa diduga ia malah membelot dan menjadi ancaman bagi negaranya sendiri. Kisahnya berawal saat pasukan Amerika yang dibantu para Kams melawan pasukan Viktor Koval, seorang pemberontak Ukraina. Tanpa diduga, pasukan Koval mampu menguasai jalannya pertempuran dan berhasil menghancurkan para Kams dan menjatuhkan beberapa pasukan Amerika yang dipimpin oleh Sersan Miller. Sedangkan dari ketinggian, sebuah pesawat drone yang dipiloti oleh Letnan Harp mengawasi posisi mereka, yang mana terlihat sebuah truk sedang melaju mendekati pasukan Sersan Miller. Kemudian meminta izin kepada Kapten Brayden untuk menembak truk tersebut yang ia identifikasi sebagai bantuan dari pihak musuh. Akan tetapi Kapten Brayden tidak mengizinkannya karena terlalu dekat dengan pasukan Sersan Miller. Lalu memerintahkan Harp untuk mundur terlebih dahulu sampai Sersan Miller selesai mengevakuasi seluruh anggotanya. Namun melihat bahaya yang semakin mendekat yang bisa mengancam keselamatan semua prajurit, akhirnya Harp melanggar perintah langsung dari atasan dan meluncurkan rudal untuk menghancurkan truk tersebut. Akan tetapi rudal itu tidak hanya menghancurkan truk yang menjadi ancaman, tapi juga menewaskan dua prajurit yang berada di dekatnya. Oleh karena hal itu, Lena Harp mendapat sanksi dari atasan dan dipindah tugaskan di Camp Nathaniel di bawah wewenang Kapten Leo. Sesampainya ia di Camp Nathaniel, ia diarahkan oleh Kolonel Eghart menuju Blok 13 untuk menemui aktor utama kita, yaitu Kapten Leo. Sebelum Harp beranjak pergi, Kolonel Eghart mengatakan bahwa Kapten Leo tidak sama seperti mereka. Entah apa maksudnya, yang jelas kita akan segera mengetahuinya. Setelah bertemu dengan Leo dan berbincang beberapa saat, Leo langsung mengajaknya menjalankan sebuah misi, yaitu mengantar sebuah vaksin ke rumah sakit, yang nantinya mereka akan bertemu dengan salah seorang informan yang mengetahui keberadaan Viktor Koval, yang disinyalir akan merebut senjata nuklir milik Rusia. Saat sedang melakukan persiapan, Harp terkejut dengan apa yang ia lihat. Ternyata Kapten Leo bukanlah manusia, melainkan sebuah robot bioteknik canggih buatan Amerika yang keberadaannya sendiri dirahasiakan dan hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Itulah mengapa Kolonel Eghart mengatakan bahwa Leo tidaklah seperti mereka. Di tengah perjalanan, konvoi mereka terlibat konflik dengan masyarakat yang sedang menjarah sebuah truk yang membawa bantuan medis untuk rakyat korban peperangan. Kapten Leo yang tengah menenangkan keadaan tiba-tiba diserang oleh anak buah Koval. Harp yang pertama kalinya melakukan kontak senjata di medan perang langsung mengalami agorafobia. Leo butuh berkali-kali memanggilnya agar Harp mampu sadar kembali. Kemudian Leo meminta Sersan Miller untuk membuka jalan supaya mereka dapat melanjutkan misinya. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka sampai di rumah sakit. Leo langsung menyerahkan vaksin kepada salah satu dokter di sana. Ternyata keberadaan Leo dan Harp di rumah sakit itu sudah diketahui oleh mata-mata Koval yang langsung menyuruhnya untuk mengeksekusinya. Namun beruntung bagi Leo, tembakan itu tidak sampai mengenainya. Lalu dengan pengalihan yang dilakukan oleh Harp, Leo menumbangkan mata-mata itu hanya dengan sekali tembakan. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Harp dan Leo. Harp menentang keputusan Leo yang tak melaporkan kejadian tersebut kepada atasan, yang mana pihak Amerika akan sangat diuntungkan dan akan menggali informasi penting dari mata-mata itu yang bisa digunakan untuk menekan posisi Koval dibanding membiarkannya mati begitu saja. Akan tetapi Leo mempunyai pemikirannya lain. Jika ia melaporkan kepada pusat komando militer, maka akan membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Sedangkan mereka hanya mempunyai waktu kurang dari 24 jam sebelum Koval mendapatkan kode peluncuran nuklir. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanan menuju informan Leo. Di dalam perjalanan, Leo sempat memuji tindakan Harp tempo hari yang menurutnya adalah tindakan yang benar, mengabaikan perintah komando demi menyelamatkan 48 dari 52 nyawa prajurit. Menurut Leo, Harp seharusnya mendapatkan medali penghormatan, bukan malah dilepas jabatannya.
Dan itulah sebabnya mengapa Leo memilihnya untuk menjadi rekannya, karena Leo membutuhkan seseorang yang mampu berpikir dan bertindak di luar kebiasaan, dalam artian berani melanggar perintah demi sebuah kebenaran. Dan di sini Leo melakukan hal yang sama, yaitu memutuskan rantai komando karena menurutnya itu adalah tindakan yang benar. Dan dia diprogram untuk menirukan tindakan dan memprosesnya untuk memutuskan tindakan atas kehendaknya sendiri yang menurutnya adalah sebuah kebenaran. Percakapan mereka pun berhenti setelah mencapai tujuan, yaitu sebuah panti asuhan, atau lebih tepatnya tempat penampungan anak-anak korban perang di negara itu. Tak lama, seorang wanita cantik datang menghampiri mereka. Ia pemilik panti tersebut yang juga seorang informan yang dimaksudkan oleh Leo. Dengan sedikit bujukan, akhirnya Sofia memberi informasi mengenai siapa pemilik dari kode yang Leo cari, yaitu Farik Oslak, seorang bos penjual senjata ilegal di pasar gelap. Setelah mendapatkan informasi itu, dipandu oleh Sofia, Leo dan Harp langsung menuju sasaran. Seperti kebanyakan film action pada umumnya, untuk menemui seorang bos mafia, mereka harus menghajar para kroco terlebih dahulu. Meski sempat melarikan diri, Oslak berhasil dibekuk oleh Leo dan mengorek informasi darinya mengenai letak kode yang mereka cari. Tanpa membuang waktu, Leo dan Harp menuju lokasi yang disebutkan oleh Oslak. Sebelum beraksi, terlebih dahulu Leo menyuruh Harp untuk melepaskan chip yang berada di dalam tubuhnya agar keberadaannya tidak dapat dideteksi oleh pihak musuh. Selesai dengan itu, barulah mereka beraksi, diawali dengan melumpuhkan penjaga depan terlebih dahulu, dan aksi konyol Harp yang hampir saja salah sasaran jika Leo tidak menghentikannya. Kemudian Leo menyuruh Harp untuk menghubungi markas dan memberitahu bahwa Koval berada di dalam gedung tersebut. Lalu mereka membagi tugas. Harp menyelamatkan para sandera, sedangkan Leo menangani anak buah Koval. Dengan kecerdasan IA serta ketangkasan, Leo menumbangkan satu persatu anggota Victor beserta pasukan robotnya. Di luar gedung, pasukan Kams telah sampai di tempat tersebut. Berbarengan dengan itu, anak buah Koval keluar dengan membawa para sandera. Sedangkan Leo yang berada di dalam tengah mengejar anak buah Koval yang berhasil mendapatkan kode terlebih dahulu. Harp kini dalam situasi kacau balau karena tanpa diduga, Kams menembak salah satu anggota Koval yang membuat kontak senjata pun pecah. Harp pun berusaha menyelamatkan beberapa sandera yang terjebak di tengah-tengah pertempuran. Sedangkan Kolonel Ikhard mengirim drone untuk menghabisi Koval beserta anak buahnya. Namun, Harp memberitahu bahwa masih ada sandera dan juga Leo di dalam gedung itu. Tetapi dengan entengnya, Kolonel Ik menjawab bahwa mereka hanyalah kolateral. Kolateral? Apa itu kolateral? Setelah bermeditasi selama 7 hari 7 jam 7 menit 7 detik, akhirnya saya mendapatkan jawaban dari Syekh Google yang menginformasikan kepada saya bahwa kolateral itu adalah sebagai berikut. Ya, itulah kolateral. Jika kalian masih belum mengerti, monggo di searching sendiri di Google. Oke, lanjut. Harp yang melihat drone semakin mendekat bergegas menyelamatkan sandera sebisa mungkin. Lalu beberapa saat kemudian roket menghantam dan meluluhlantakkan gedung tersebut. Sekonyong-konyong Harp berjalan keluar melihat jasad bergelimpangan di depan matanya. Seketika itu ia teringat akan tindakannya yang kali ini ia rasakan sendiri secara langsung. Raut wajahnya pun langsung berubah, menunjukkan penyesalan yang begitu mendalam. Dari kejauhan, sesosok bayangan menghampirinya. Tak diduga, ternyata Leo masih hidup. Kemudian mereka berdua beranjak pergi dari tempat itu. Perjuangan mereka tak sia-sia, mereka berhasil mendapatkan kodenya. Lalu Harp mengajak Leo kembali ke markas untuk menyerahkan kode tersebut, yang hanya ditanggapi dingin oleh Leo. Harp mulai menyadari ada yang tidak beres dengan Leo. Ia berusaha menghentikannya, namun semuanya sudah terlambat. Ia pingsan setelah bau mentah mendarat di kepalanya. Saat terbangun, ia sudah berada di dalam markas para penentang Victor Koval. Ketua kelompok itu pun menemuinya. Harp terkejut setelah tahu bahwa bos mereka adalah Sofia. Sofia membawanya untuk memastikan bahwa Harp bukanlah musuh mereka. Harp pun mengelak. Ia mengatakan bahwa Leo lah musuh mereka yang sebenarnya. Namun ia kembali dibuat terkejut setelah mengetahui fakta yang sebenarnya.
Ternyata Victor masih hidup dan Leo akan membunuhnya, kemudian merebut kendali nuklir untuk kelompoknya yang akan ia gunakan untuk mengakhiri perang saudara di negerinya. Karena menurutnya pihak Amerika lah yang membuat konflik di negaranya tak kunjung usai. Untuk itu ia memanfaatkan Leo untuk mencapai tujuannya dengan cara membunuh Koval yang pro-Rusia, kemudian mendapatkan akses nuklir untuk menyerang dan meluluhlantakkan Amerika, agar negeri mereka benar-benar merdeka dan terbebas dari cengkraman Amerika maupun Rusia. Di lain tempat, Leo sedang mendatangi markas Koval. Ia melakukan negosiasi sekedar untuk mengamati tempat itu. Setelah cukup observasi, ia pun beraksi. Tak butuh waktu lama dan tanpa mengalami kesulitan yang berarti, Leo berhasil menumbangkan mereka semua. Sofia yang menganggap semuanya telah selesai akhirnya melepaskan Harp. Namun Harp tak menyerah begitu saja. Ia berjalan kembali ke markas untuk menemui Kolonel Eggert dan menceritakan tentang semua termasuk rencana Leo. Awalnya, Kolonel Eggert dan Sersan Miller tidak percaya dengan apa yang dia katakan, karena menganggap Leo telah hancur setelah insiden pengeboman di bank. Namun setelah Harp mengatakan kejadian yang sebenarnya, barulah mereka mempercayainya. Akan tetapi Kolonel Eggert tak mempunyai wewenang untuk masuk lebih dalam karena wilayah yang dituju Leo berada di wilayah Rusia. Namun Harp mengajukan diri untuk melakukan misi yang dibutuhkan tanpa sepengetahuan dan izin Dewan Tertinggi Militer. Karena waktu yang sangat mepet, Kolonel Eggert pun menyetujuinya, lalu misi pun dijalankan. Harp diberi peluru khusus untuk melumpuhkan Leo. Berbekal informasi dan arahan dari Bell yang memandunya melalui drone, Harp meluncur ke lokasi yang dituju Leo. Dari bawah gedung ia melihat pasukan penjaga berjatuhan dari atas yang menunjukkan bahwa Leo telah berada di sana. Pelan tapi pasti ia mengendap-endap memasuki gedung tersebut. Akan tetapi Leo menyadari keberadaannya, kemudian langsung menyergapnya hingga pingsan. Setelah melumpuhkan Harp, Leo kembali mengaktifkan nuklirnya. Saat hitungan mundur peluncuran menyala, Harp kembali tersadar dan langsung menghujani Leo dengan tembakan. Harp pun meminta Leo untuk menonaktifkannya. Namun itu sudah terlambat. Kembali terjadi perdebatan di antara keduanya. Leo masih tetap teguh dengan pendiriannya. Menurutnya apa yang dia lakukan adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan perang yang sedang terjadi. Sedangkan Harp sendiri menegaskan bahwa manusia masih bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Ya, meskipun pada kenyataannya jauh berbanding terbalik. Lalu Harp menginformasikan keberadaan Leo kepada Kolonel Eggert yang langsung menyuruhnya untuk keluar dari gedung tersebut. Saat detik-detik nuklir akan mengudara, rudal dari pesawat drone pun menghantam gedung tersebut yang tentunya menghancurkan nuklir dan juga Leo di dalamnya. Kemudian Shin memperlihatkan Harp yang berhasil keluar dan menginformasikan kepada Kolonel Eggert bahwa misinya telah berhasil diselesaikan. Lalu film pun berakhir.